Dikenal dengan julukan Kota Cantik, Palangkaraya sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah kini dihuni oleh lebih dari 300.000 jiwa yang hidup rukun dalam keberagaman budaya dan kearifan lokal. Ini rumah apa, Ma? Ini namanya Rumah Betang. Mengajak anak jalan-jalan sambil belajar, membuat literasi hadir dalam pengalaman sehari-hari, seperti di Tugu Soekarno ini. Meski banyak hal menarik di kota ini, kadang si kecil tetap saja merasa bosan dan ingin bermain sambil belajar. Bapak, Hei, kamu kenapa? Kan tadi sudah jalan-jalan keliling kota. mau main sama baca buku, Bapak. Oh, mau main sama baca buku? Mau punya ide? Mama ajak ke suatu tempat yang nggak bikin kamu bete. Ikut mama yuk. Let's go. Yeay, kita udah sampai nih di perpustakaan Kota Palangkaraya. Perpustakaan ini punya 2 lantai dan tersedia loker untuk menitipkan barang. Jadi kita bisa berkeliling dengan lebih nyaman. Ternyata mudah sekali loh syarat untuk bisa pinjam buku di sini. Petugasnya ramah banget. Cukup isi formulir, kita sudah bisa bawa pulang buku yang kita pilih. Sambil mengisi buku kunjungan, kesan pertama saat masuk ke sini, tempatnya bersih, ruangannya sejuk dan nyaman. Sepertinya kita bakal betah nih berlama-lama di sini. Perpustakaan bukan hanya rumah bagi buku, tapi juga rumah bagi ilmu dan inspirasi. Di sini kamu akan menemukan banyak sekali jenis buku. Kita juga menemukan koleksi buku cerita anak-anak yang lumayan banyak loh di sini. Bukunya beragam, ilustrasinya full color, dan pastinya menarik banget untuk anak-anak. Sumber informasi di perpustakaan ini tidak hanya berasal dari buku-buku, melainkan juga melalui koneksi internet. Wah, ada tugu titik baca nih. Kita coba pindai dulu yuk. Ini menandakan kebutuhan koleksi perpustakaan telah bergeser ke arah digital. Keren banget. Perpustakaan Kota Palangkaraya kini juga menawarkan aplikasi e-Pusda yang memungkinkan pengunjung mengakses katalog buku secara online. Hadirnya aplikasi ini tentu mempermudah masyarakat untuk membaca buku dan memperoleh ilmu secara mudah dan praktis di mana saja dan kapan saja. Kita telusuri area lainnya yuk. Ternyata di sini ada Aula Kasenang Ate yang biasanya menjadi tempat berbagai macam acara seperti lokakarya literasi digital. Kegiatan pembekalan bagi finalis lomba membuat video konten literasi bagi masyarakat Kota Palangkaraya dan masih banyak lagi. Ada juga fasilitas ruang bermain untuk anak-anak PAUD dan TK, serta ruang pengolahan dan media. Sekarang kita masuk area bermain nih. Anak kecil dijamin gak bakal bete kalau udah sampai sini. Ada banyak banget mainan seru, mulai dari perosotan, Vespa mini, mobil-mobilan, sampai trampolin juga ada loh. Wah, ini sih bukan cuma bikin bete hilang, tapi juga bikin anak gak mau pulang. Sudah puas menjelajahi lantai 1, sekarang kita naik yuk ke lantai 2. Di sebelah kanan dari pintu masuk, di sini terdapat rak berbagai macam jenis kamus. Koleksi buku di lantai 2 ini juga gak kalah banyak loh. Aku juga menemukan buku yang selama ini aku cari tentang model pembelajaran. Dan pas dicek, wah ini sih buku terbitan baru, mantap kan? Pindah yuk di rak selanjutnya. Di sini kita bisa melihat banyak sekali koleksi buku, mulai dari novel, buku agama, hingga buku-buku pelajaran untuk anak sekolah. Rak di sini dibuat melingkar dengan sofa Tosca di tengah-tengahnya dengan pencahayaan yang bagus ditambah ornamen lampu hias yang bikin ruang baca ini terlihat estetik. Tata ruang perpustakaan seperti ini justru mengundang pengunjung untuk berkeliling loh. Dan secara nggak langsung bisa meningkatkan minat baca juga. Oh iya, kalau kamu lagi nggak semangat, coba deh pinjam buku cerita motivasi di sini. Buku psikologi juga tersedia kok. Nah, kalau mau cari tahu soal kreativitas, ini nih bukunya ada loh. Nggak jauh dari rak melingkar tadi, di sini juga ada rak yang berisi koleksi referensi dan majalah. Wah, ini sih beneran surga buat pecinta buku, koleksinya banyak banget. Sebagai orang tua, kita berdua juga terus berusaha menanamkan kebiasaan suka membaca sejak kecil, karena menumbuhkan minat baca bisa membantu perkembangan otak anak.
Halo. Assalamualaikum Bu, maaf mau konsultasi Bu. Kami ada tugas bahasa Indonesia untuk resensi buku, tapi bukunya nggak boleh sama dengan teman-teman dari kelas lain. Kayaknya bakal banyak yang nyari buku di perpus sekolah. Menurut Ibu, perpustakaan mana yang kira-kira bisa kami datangin Bu? Iya, ada. Tunggu ya. Nah, ini dia perpusnya. Ibu ceritain yuk, masuk yuk. Yuk. Hari ini aku mendampingi beberapa siswa dari sekolah untuk mencari buku-buku yang akan mereka buat resensinya. Begitu sampai di lantai 2, mereka langsung menyusuri tiap-tiap rak. Wajah-wajah antusias terlihat bukan? Mereka tampak larut dalam buku pilihannya masing-masing. Gimana nih perpustakaan rekomendasi Ibu? Adem Bu, enak ngerjain tugas di sini. Ya kan? Terus Bu, tempatnya juga ngerasa nyaman banget. Iya, adem. Bukunya juga Bu, banyak-banyak banget Bu. Iya, di sini banyak sekali macam-macam buku. Saya baru pertama kali kesini Bu. Oh, ini dia baru pertama Iya, kali. Bu. Nah, kalau sudah tahu, rajin-rajin ke perpus ya. Iya, Bu. Nah, membaca itu kan mengasih ingatan, memperluas wawasan juga. Yuk, lanjut baca lagi biar cepat selesai tugasnya. Wah, nggak terasa nih sudah 1 jam mereka di sini menyelesaikan tugasnya. Sebelum pulang, salah satu dari mereka memutuskan untuk meminjam buku. Tapi ingat ya Pak Hari, jangan langsung dibawa pulang. Lapor dulu dan pastikan bukunya dicatat oleh petugas. Jalan-jalan ke Pasar Kahayan. Jangan lupa beli kecapi. Ayo Pak Hari, kita belajar di perpustakaan agar menjadi generasi yang pintar tentang hayati.